Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Gurli Fabria dengan NIM 200107053, mahasiswi program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan semester 3 kelas D. Di sini saya akan membuat video mengenai ketidakadilan gender. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Gender. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Di sini saya akan memaparkan sebuah pengantar mengenai subordinasi sebelum masuk pada pokok pembahasan kita selanjutnya. Subordinasi adalah suatu penilaian atau anggapan bahwa suatu peran yang dilakukan salah satu jenis kelamin lebih rendah dari yang lain. Nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dalam memisah dan memilah-milah peran-peran gender, yaitu laki-laki dan perempuan. Perempuan dianggap bertanggung jawab dan memiliki peran dalam urusan domestik dan reproduksi. Istilah ini mengacu kepada peran dan posisi perempuan yang lebih rendah dibandingkan peran dan posisi laki-laki. Subordinasi perempuan berawal dari pembagian kerja berdasarkan gender dan dihubungkan dengan fungsi perempuan sebagai ibu. Kemampuan perempuan ini digunakan sebagai alasan untuk membatasi perannya hanya pada peran domestik dan pemeliharaan anak. Jenis pekerjaan tidak mendatangkan penghasilan yang secara berlangsung mengirim perempuan sebagai tenaga kerja yang tidak produktif dan tidak menyumbang kepada proses pembangunan. Pokok bahasan yang pertama yaitu mencari suatu kasus berupa video singkat yang berkaitan dengan subordinasi yang kemudian dianalisis letak ketidakadilannya, permasalahan yang ditimbulkan oleh perbedaan gender tersebut, dan yang terakhir memberikan konsep kesetaraan gender agar permasalahan tersebut tidak terulang kembali. Jadi begini, hari ini kita ada perkembangan. Iya Esra, jadi kamu sebagai di sini, kamu kasih tahu Del apa yang harus dia kerjakan. Baik bos. Waduh, wanita nih, saya jadi ragu nih. Selamat pagi bos. Selamat pagi, selamat bergabung di sini. Terima kasih bos. Iya, nanti kamu akan dibantu oleh Esra. Silakan bekerja dengan baik. Baik bos. Laporannya nanti tolong dicatat semua penunjukan dari rumah sakitnya.
Kalau pamit pulang, ini sudah saya dapat hari. Permisi Kak. Dari datanya juga lengkap ya. Bagus. Coba saya cek ke sana dulu. Kok bisa rapi ya? Coba di sini. Rapi semuanya. Oke. Baik. Yang bekerja sesuai prosedur, rapi, tidak ada satupun kesalahan, kerja sesuai aturan ya. Apakah selama ini pemikiran saya tentang wanita itu kurang tepat ya? Buktinya dia melakukan pekerjaannya dengan mudah dan rapi. Mungkin saya harus berhenti mempunyai pemikiran bahwa wanita itu ialah makhluk yang lemah dan tidak bisa berbuat ini dan itu. Ya, saya harus bisa melakukan itu. Di dalam video pendek ini, terlihat seorang laki-laki yang memiliki kinerja yang sangat bagus saat bekerja di sebuah pabrik batako. Sehingga ia ditunjuk untuk memberikan arahan kepada perempuan si karyawan baru. Dan disinilah awal permasalahan terjadi. Sang lelaki tidak percaya dengan kemampuan dan kinerja yang dimiliki oleh partner perempuan pada awalnya. Karena menurut sang lelaki, pekerjaan yang diamanatkan kepadanya cukup berat. Jadi, ia merasa terbebani dengan partner barunya yang ternyata seorang perempuan. Seiring waktu kerja, keraguan tersebut pun masih ada di dalam benak sang lelaki. Lelaki tersebut sudah tersugesti bahwa perempuan itu lemah, maka ia langsung mendiskriminasi teman satu kerjanya sebagai wanita yang lemah dan tidak mampu melakukan pekerjaannya yang dianggap merupakan pekerjaan yang berat. Akibat dari pemikirannya tentang wanita itu lemah, ia berperilaku cuek dan acuh terhadap partner kerjanya itu. Permasalahan yang ditimbulkan dalam video tersebut sangat berkaitan dengan subordinasi. Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang masih sering menimbulkan kesalahan dan dalam berpikir dalam masyarakat. Ini mengacu pada peran dan posisi perempuan yang lebih sedikit mendapat spotlight dalam berkarir ketimbang porsi dan kesempatan yang dimiliki oleh laki-laki. Akibatnya, banyak perempuan yang dipandang sebelah mata dan mendapat banyak keraguan dari banyak pihak tentang kemampuan yang ia miliki di suatu bidang. Terlebih jika bidang tersebut dominan dikuasai oleh laki-laki. Di sini dapat saya simpulkan bahwa kekerasan berbasis gender yang sering dialami perempuan merupakan manifestasi dari hubungan historis yang menempatkan perempuan tidak setara dengan laki-laki sehingga menghasilkan dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan. Bahkan, dominasi ini membuat laki-laki melakukan pencegahan terhadap kemajuan perempuan. Hal ini dianggap hal yang wajar karena hal ini dilanggengkan oleh beberapa individu, keluarga hingga masyarakat. Jadi, secara inti, kekerasan ini terjadi karena perempuan berada dalam posisi subordinasi atau dinomorduakan. Setelah mengetahui dampak dan penyebabnya, tentu perlu dilakukan pencegahan, penanganan, hingga pemulihan terhadap korban yang mengalami kekerasan berbasis gender. Namun, untuk melakukan hal tersebut, perlu dilakukan sinergis antara individu, keluarga, komunitas, hingga negara. Pencegahan, penanganan, dan pemulihan ini tidak bisa dilakukan individu per individu atau negara saja. Pencegahan dan penanganan yang bisa dilakukan dalam konteks negara, misalnya memasukkan asas persamaan antara laki-laki dan perempuan, dan membuat peraturan perundang-undangan yang tepat. Kemudian, yang tak kalah penting,
negara wajib menahan diri untuk tidak melakukan diskriminasi terhadap perempuan. Sedangkan dalam konteks masyarakat, tidak hanya penanganan, pencegahan, pemulihan, tetapi juga perlindungan. Seperti pernyataan sebelumnya, diperlukan sinergis antara individu, keluarga, komunitas, hingga negara untuk mengambil peran dalam penanganan dan pencegahan kekerasan berbasis gender ini. Sekian dari saya. Salam Pancasila.